Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran agama Katolik di kelas 11. Pada tema yang keempat, yaitu kita membahas tentang tugas-tugas gereja. Ada 5 tugas gereja. Pertama, tugas gereja yang menguduskan atau liturgia. Yang kedua, tugas gereja yang mewartakan atau kerikmam. Tugas gereja yang ketiga, memberi kesaksian atau martiria. Dan yang keempat, tugas gereja yang melayani atau diakonia. Dan yang terakhir adalah tugas gereja yang membentuk persekutuan atau koinonia. Pada kesempatan hari ini kita membahas tentang tugas gereja yang menjadi saksi atau martiria. Tugas gereja selain liturgia, kerikmam, dan diakonia adalah martiria, yaitu memberi kesaksian tentang dan ajaran kerajaan Allah. Kesaksian tentang hidup yang baik dan berdaya pikat, hidup alternatif yang memberi inspirasi kepada dunia. Kesaksian dengan hidup dapat disebut sebagai kesaksian sebagai martir putih. Ada juga kesaksian dengan kematian. Jika orang rela mati untuk Kristus disebut martir merah atau martir darah. Kedua-duanya sama-sama bermakna. Martir putih seperti Ibu Teresa dari Kalkuta, Romo Mangun, Bapak Kasimo. Sedangkan martir merah atau berdarah misalnya Massimilianus Kolbe, Santa Cecilia, dan Romo Sanjaya. Pewartaan lewat kesaksian hidup. Kata saksi seringkali diartikan sebagai orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Orang tersebut diminta hadir apabila diperlukan untuk memberi kesaksian keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Saksi merujuk pada personal atau pribadi seseorang, yakni pribadi yang mengetahui dan mengalami dan mampu memberi keterangan yang benar. Menjadi saksi Kristus berarti menyampaikan atau menunjukkan apa yang dialami, diketahui tentang Kristus kepada orang lain. Penyampaian penghayatan dan pengalaman itu dapat dilaksanakan melalui kata, sikap, dan tindakan nyata. Injil pertama-tama diwartakan dengan kesaksian, yakni diwartakan dengan tingkah laku dan peri hidup para rasul. Gereja juga mewartakan Injil kepada dunia dengan kesaksian hidup dan setia kepada Tuhan Yesus. Para murid Yesus para murid Yesus memang dipanggil untuk menjadi saksinya mulai dari Yerusalem kemudian berkembang ke seluruh Yudea dan Samaria bahkan sampai ke ujung bumi. Lihat Kisah Para Rasul bab 1 ayat 6. Pada waktu itu yang dimaksud dengan ujung bumi adalah Roma. Dengan sampainya pewartaan Injil ke Roma, maka diyakini bahwa pewartaan Injil juga akan sampai ke ujung bumi atau seluruh dunia. Bagi kita sekarang menjadi saksi Kristus mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi berarti menjadi saksi Kristus mulai dari rumah atau keluarga, sanak saudara, tetangga, lingkungan sekolah sampai ke ujung di mana hidup kita nanti berakhir. Sabda Yesus itu menunjukkan tugas pokok yang harus dilakukan para pengikutnya. Dalam sejarah gereja kita tahu bahwa banyak orang telah merelakan dirinya menjadi saksi Kristus. Ingat saja sejarah para misionaris. Pewartaan dalam bentuk kesaksian hidup mungkin sangat relevan dengan kita di Indonesia. Kita hidup di tengah bangsa yang sangat majemuk kepercayaan dan kebudayaan. Pewartaan verbal mungkin kurang simpatik dibandingkan dengan pewartaan lewat dialog, termasuk dialog hidup di mana kita mewartakan iman kita melalui kesaksian hidup kita. Kita dapat menunjukkan hidup yang penuh kasih dalam persaudaraan di tengah situasi yang syarat dengan permusuhan, kekerasan, dan teror. Kita dapat menunjukkan hidup yang bersemangat solider di tengah suasana hidup yang serakah dan korup karena didorong oleh nafsu kepentingan diri dan golongan. Seorang martir modern, Uskup Agung Romero dari kota San Salvador, terkenal karena hidupnya yang penuh pengabdian kepada umat dan masyarakatnya, khususnya kepada masyarakat kecil yang miskin dan tertindas. Ia tidak segan-segan memperingatkan para penguasa negerinya yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat kecil yang tidak berdaya. Tentu saja para pengusaha tidak senang. Mereka berusaha untuk mengamankan dia. Hari Senin tanggal 24 Maret 1980, ia mati ditembak oleh penembak sewaan. Ia mati tertembak pada saat sedang merayakan Ekaristi, sedang mengucapkan kata-kata konsekrasi, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu dan inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Hidup Uskup Agung Arnulfo Romero telah menjadi roti Ekaristi. Lalu kesaksian hidup berdarah, menjadi saksi Kristus ternyata dapat menuai banyak risiko. Yesus mengambil banyak risiko.
Yesus berkata bahwa kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu, bahwa ia berbuat baik bagi Allah, dia berbuat bakti bagi Allah. Lihat di dalam Yohanes 16:2 ya. Jadi banyak orang yang bunuh orang lain atas nama Allah ya. Jadi menurut kita itu tidak benar. Yesus sendiri telah menjadi martir, ia menderita dan wafat disalib demi kerajaan Allah. Dalam sejarah kita juga tahu bahwa banyak orang yang telah bersedia menumpahkan darahnya demi imannya kepada Kristus dan ajarannya. Mereka inilah para martir. Mereka mati demi imannya kepada Kristus. Ada yang bersedia mati daripada harus mengkhianati imannya kepada Kristus. Ada juga martir yang mati karena memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan orang-orang yang tertindas. Beberapa martir yang kita kenal dalam sejarah gereja yang berani menyerahkan jiwanya mati sebagai martir demi iman mereka kepada Kristus adalah sebagai berikut. Ada Santo Sebastianus, Santo Tarsisius, Santa Regina, Santa Maria Goretti, Santo Maximilian Kolbe. Demikian pembahasan kita pada kesempatan hari ini tentang tugas gereja yang memberi kesaksian